Kalau di Madinah dulu tempat kami kuliah, itu ada sampai sekarang masih ada. Di sisi kalau tidak salah selatan timurnya Masjid Nabawi, kalau dari belakang ada Maktabah Malik Abdul Aziz, perpustakaan Raja Abdul Aziz. Di sebelahnya ada lapangan luas. Di situ teman-teman sekalian, kalau hari Jumat kalau ada kisos maka akan ada polisi berdiri pagar betis buat lingkaran. Di luar lingkaran tersebut ada orang yang akan menonton kisos. Di dalam lingkaran ada orang yang akan dipotong tangannya, ditaruh di atas meja. Orang itu diikat, kemudian algojunya pegang pisau, pegang pedang maksud saya. Kemudian di situ ada 3 mobil. Ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini, ada mobil ambulan yang akan merawat dia setelah dipotong tangannya, tidak dibiarkan mati di situ tentunya. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja kalau kisah sudah terjadi. Didatangkan, disebutkan kesalahannya, lalu dipotong tangannya, digantung potongan tangannya selama 3 hari sampai membiru. Kira-kira kalau ada yang lewat niat mencuri, mau mencuri nggak? Makanya mobil mewah di Saudi itu mobil mewah diparkir pinggir jalan, gak ada yang berani sentuh tangan melayang. Di Indonesia peleknya hilang, kacanya hilang. Di Jakarta sampai berani pencuri itu lagi lampu merah, lagi orang nunggu lampu merah, mobil Alphard spionnya dipatah depan matanya mereka. Orangnya tidak berani melawan karena ini penjahat, bawa pisau. Bayangkan berani, tangkap tuh, potong tangannya. Nggak usah itu, koruptor tuh, datangkan, iklankan malam Jumat, si koruptor fulan akan dipotong tangannya besok. Pasang di TV besar-besar, liatin darahnya muncrat, berhenti semua tuh. Masalahnya pakai hukum manusia, masuk pagi, sogok siang, malam keluar. Besok curi lagi, itulah hukum manusia. Mana yang lebih baik? Gimana caranya hukum Allah mau dibantah? Nggak mungkin. Lebih luar biasa kisos kepala teman-teman sekalian. Ini yang saya pernah saksikan. Kalau potong tangan belum pernah, tapi ini cerita. Ya, waktu itu pernah diceritakan. Yang jelas kalau kisos kepala pernah saya hadiri. Habis sholat Jumat sama ada polisi pagar betis, ada 3 mobil tadi, penjara yang bawa kriminal ini, orang ini, kemudian mobil ambulan yang tim dokter siap mengurusnya, karena orang pun kalau dikisos kepalanya tetap harus dijahit, disatuin baru dikubur bersama gitu kan. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja. Kita di belakangnya polisi itu. Kemudian Algojo agak berbeda sedikit. Algojo mengambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos. Orang yang akan dikisos ini diikat tangannya dengan rantai dengan kedua telapak kakinya. Jadi tangan kakinya keikat ke belakang, kepalanya ditutup dengan kain hitam dan ditundukkan, dan dia tunduk karena belakangnya ini terikat. Lalu Algojonya ngambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos. 3 langkah. Di sebelah kanannya Algojo itu ada keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya. Algojonya jalan langkah pertama, dia lihat ke sana. Kalau tidak, mereka diam. Di sana ada 3 orang, 2 orang, pokoknya walinya, ayahnya kah, saudaranya kah, ya, suaminya kah, pokoknya di sana ada orang walinya. Dia langkah pertama, dia lihat. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua, dia balik lagi, lihat lagi. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga, dia lihat lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat. Kalau mereka diam, dipenggal orang ini. Tapi kalau di situ ada 1 orang saja dari 3 orang yang hadir, misalnya memberikan isyarat tangan, tidak boleh bicara, kasih isyarat tangan, berarti dia memaafkan, tidak jadi kisos. Jadi ini bukan masalah datang penggal, bukan begitu. Tapi yang ingin dititip pesankan apa? Nih, kepada keluarganya orang yang dibunuh tuh, yang membunuh saudaramu, suamimu, ayahmu, ini dia orangnya. Gak ada hubungan sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya, gak ada perang keluarga, gak ada perang suku, gak ada apa-apa. Dalam Islam anak pembunuh dan anak dibunuh boleh menikah, karena bisa saja orang tuanya buruk, anaknya tidak. Kan gitu. Jadi sampaikan ini orang nih, jangan benci istrinya ya, anaknya gak ada dosanya nih, ini yang salah nih, kami akan penggal. Sebagaimana dia bunuh kerabatmu, kami bunuh sekarang, tapi tergantung kalian, maafin silakan, tidak maafin kami penggal. Itu pesannya. Gitu kan? Jadi 1 orang dikisos begini, bayangkan kalau ada orang lewat niat membunuh, kalau orang lihat seperti ini, kepalanya melayang, darahnya muncrat, berhenti dia membunuh. Gak ada lagi preman-preman itu. Gitu kan? Kita keluar jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 2 malam di Saudi, gak ada ketakutan sama sekali. Gak ada orang yang hadang, gak ada orang aman, tentram, gak ada apa-apa. Soalnya ini melayang kepalanya, mengganggu, melayang. Sentuh mobil, potong tangan, gitu kan. Maka kalau mereka maafin, tinggal orang ini bayar denda saja. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi memang hukum Allah Subhanahu wa taala ini bukan hukum manusia. Makanya Allah mengingatkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul fasiqun, kafirun, zalimun." 3 kali Allah ulangi. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Kenapa kalian masih pilih hukum manusia yang bisa tertipu dengan hukum-hukum itu? Berapa banyak koruptor yang keluar masuk keluar penjara, bahkan penjaranya kalah hotel bintang 5, pasang AC, pasang segala, makan segala macam. Ini apa ini? Kalau zaman Umar bin Khattab sudah hilang semua lehernya. Bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum itu demi kebaikan. Ini.
Dari dua pintu inilah teman-teman sekalian seseorang mukmin tahu dan hanya tunduk kepada Tuhannya. Yang pertama, dia yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan semuanya dan selain Allah dalam makhluknya, tidak perlu takut termasuk pada syaitan yang paling banyak menipu manusia. Yang kedua adalah apapun yang Allah halalkan dan haramkan dan Allah terapkan sebagai hukum, diterapkan, diterima. Gak usah khawatir dengan hasilnya, pasti baik buat kita.